PSSI percaya tangan dingin Shin Tae-yong loloskan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Krisis back, Shin Tae-yong panggil Kakang Rudianto ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Alhamdulillah kabar baik. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner akhirnya diizinkan gabung timnas Indonesia U23. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi U23 jelang Piala Asia, skuad Shin Tae-yong tumbang 1-3. Krisis back, Shin Tae-yong panggil Kakang Rudianto ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23. Pelatih Shin Tae-yong akhirnya memanggil Kakang Rudianto ke timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia 2024. Penggawa Persib Bandung itu dipanggil untuk menembel skuad lini belakang Garuda Muda yang menipis. Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menambah amunisi skuad Garuda Muda, tulis PSSI di laman resminya. Kehadiran Kakang Rudianto membuat timnas Indonesia U23 kini punya 4 bek tengah. Sebelumnya sudah ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Adapun bersama Persib di musim ini, Kakang Rudianto baru bermain 11 kali. Pemain berusia 21 tahun itu masih berjuang bersaing dengan Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez di jantung pertahanan Maung Bandung. Piala Asia U23 2024 sendiri akan digelar di Qatar pada 15 April negatif 3 Mei 2024. Skuad Garuda Muda tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Australia dan Yordania U23. Sebelum tampil di Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 akan melakoni 2 laga uji coba. Lawan-lawannya yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Erick Thohir kembali tegaskan syarat perpanjangan kontrak Shin Tae-yong tembus 8 besar Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan syarat perpanjangan kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Nakhoda Federasi Sepak Bola Tanah Air itu mengisyaratkan dirinya bakal tetap saklek pada kesepakatan dengan STY terkait target membawa Garuda menembus babak 8 besar Piala Asia U23. Seperti diketahui, PSSI berkomitmen menghadiahi STY perpanjangan kontrak apabila berhasil mengantar timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023, serta membawa timnas Indonesia U23 mencapai fase perempat final Piala Asia 2024. Misi pertama sudah berhasil diselesaikan Shin Tae-yong dengan baik. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan didorongnya mencetak sejarah dengan pertama kali menginjakkan kaki di fase knockout AFC Asian Cup 2023. Adapun misi berat langsung menanti juru taktik berusia 53 tahun 2 bulan berselang. Dia harus kembali bergulat dengan persaingan papan atas Asia dalam ajang AFC Asian Cup U23, di mana timnas Indonesia U23 tergabung di grup A dengan negara-negara raksasa sekelas tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Komitmen saya dan Coach Shin memang U23 harus tembus 8 besar Piala Asia 2024, akan tetapi ya kembali kita harapkan lebih, ungkap Erick Thohir dalam wawancara bersama awak media. Saya rasa Coach Shin dengan saya sama seperti saya dengan Coach Mochizuki, dengan Coach Indra Syafri, dengan Coach Nova. Treatmentnya saya sama. Saya memperlakukan mereka sebagai tim yang solid dengan saya. Mereka bisa WA saya kapanpun, bisa telepon kapanpun. Tetapi sebagai profesional, ya kita mesti punya target dalam hidup, jelas Erick. Kita coba dulu jalani targetnya, kekeluargaannya berikutnya. Jangan dibalik kekeluargaan dulu, tetapi tidak ada profesional dan targetnya diabaikan. Nanti kita lihat kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai. Kalau belum bagus, ya kita ngobrol. Maaf kalau saya terkesan kaku. Ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum, selalu ingin ada target karena saya menargetkan diri saya juga, tegas Erick Thohir. PSSI percaya tangan dingin Shin Tae-yong loloskan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menantikan tangan dingin Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia U23 menembus Olimpiade Paris 2024. Jika tercapai, hal itu tentu saja akan menjadi capaian yang luar biasa.
Sebelumnya, PSSI menargetkan tim itu untuk menembus babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun Sintayong akan berusaha membawa skuad Garuda Muda lolos ke semifinal agar ada kans melaju ke Olimpiade. Zainuddin Amali mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu pastinya akan memberikan sentuhan terbaik untuk timnas Indonesia. Saat ini dia pun sedang menyiapkan tim agar matang pada Piala Asia U23 dengan melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, Coach Sintayong tentu ada hitung-hitungannya ya, apa yang dicanangkan pasti sesuai dengan program yang ada, ujar Zainuddin Amali. Mantan Menpora RI itu mengatakan sangat mendukung penuh perjuangan Sintayong bersama timnas Indonesia U23. Jadi pihaknya menantikan hasil tim itu dalam Piala Asia U23 mendatang. Kami percayakan saja semua sama Sintayong, ujar Amali. Perlu diketahui jika ingin menembus Olimpiade 2024, timnas Indonesia U23 sendiri wajib lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Tim Garuda harus menjadi juara ketiga Piala Asia U23 jika ingin otomatis melenggang ke ajang tersebut. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi U23 jelang Piala Asia, skuad Sintayong tumbang 1-3. Hasil timnas Indonesia versus Arab Saudi U23 jelang Piala Asia sudah diketahui. Mentas di Seven Stadium Dubai, Uni Emirat Arab pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia asuhan Sintayong kalah 1-3. Dalam laga ini Arab Saudi U23 unggul lebih dulu pada menit 18. Berselang 14 menit, bek timnas Indonesia U23, Komang Teguh mencetak gol sehingga skor sama kuat 1-1. Skor 1-1 ini pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim masih menjaga intensitas permainan masing-masing. Hasilnya Arab Saudi U23 mencetak gol kedua pada menit 58, sehingga membuat mereka kembali unggul 2-1 atas timnas Indonesia U23. Ketika waktu normal menyisakan 1 menit, Arab Saudi U23 kembali mencetak gol. Alhasil mereka unggul 3-1 atas timnas Indonesia U23 dan skor ini pun bertahan hingga akhir laga. Laga ini bisa dibilang penting bagi timnas Indonesia U23 jelang mengarungi Piala Asia 2024 Qatar. Sebab timnas Indonesia U23 mendapat kesempatan bersua Arab Saudi U23 yang notabene kampiun Piala Asia U23 tahun 2022. Satu lagi, Arab Saudi U23 berasal dari Asia Barat. Kebetulan 2 dari 3 lawan timnas Indonesia U23 di grup A Piala Asia berasal dari Asia Barat, yakni Qatar dan Yordania, sehingga secara permainan mereka tak berbeda jauh. Alhamdulillah kabar baik. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner akhirnya diizinkan gabung timnas Indonesia U23. Dua pemain abroad andalan Sintayong, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner kabarnya mendapatkan izin dari klubnya untuk gabung ke timnas Indonesia U23 yang akan mentas di Piala Asia 2024. Sebelumnya Justin Hubner disebutkan tidak dilepas oleh Cerezo Osaka ke Garuda Muda. Sedangkan Marcelino belum ada kabar dari KMS Kadeinze. Mereka juga belum muncul di TC Dubai. Hal ini bikin Sintayong harus putar otak jika dua pemain ini absen. Kini juru taktik asal Korea Selatan tersebut bisa bernafas lega. Pasalnya, Marcelino dan Justin Hubner dikabarkan mendapatkan izin dari klub. Kabar ini beredar di media sosial, salah satunya diungkapkan oleh akun Instagram @footballindonesia. Marcelino Ferdinand lebih dulu akan bergabung dengan Garuda Muda pada 8 April mendatang. Artinya ia bisa mengikuti persiapan sekitar seminggu sebelum Piala Asia U23 dimulai pada 15 April mendatang. Skuad Garuda Muda bakal menghadapi tuan rumah Qatar. Di sisi lain, Justin Hubner akan gabung terlambat. Hal itu karena Cerezo Osaka akan melepaskan pemainnya pada 17 April atau sehari sebelum timnas Indonesia U23 melawan Australia. Hal itu pun langsung dikonfirmasi Ketum PSSI Erick Thohir. Per hari ini Justin Hubner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Kalau Nathan Chu sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erick Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya, jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegas Erick Thohir.